أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berkumpul dan berjumpa kembali di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Semoga salawat dan salam senantiasa teriring, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang kami muliakan, terus kita berdoa kepada Allah. Selain berdoa minta agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah, jangan lupa pula doa agar Allah tambahkan terus rezeki berupa ilmu agama. Itu rezeki juga tuh. Bahkan para ulama mengatakan rezeki yang berupa penambahan ilmu agama itu lebih mulia, itu lebih bagus dibandingkan rezeki berupa harta kekayaan. Cuman mohon maaf, terkadang kita kurang mengindahkan dan memperhatikan perkara yang satu ini. Kita itu mau ngucapin alhamdulillah kalau saldo rekening kita bertambah. Betul nggak jamaah? Betul atau benar jamaah? Senang kalau saldonya di rekeningnya bertambah. Alhamdulillah, sujud syukur. Kita lupa untuk bersyukur kalau Allah di hari itu tambahkan dan bukakan ilmu agama buat kita. Padahal jamaah, harta kekayaan itu akan pergi meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkannya. Tapi berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu yang akan terus memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya kita. Makanya cuman satu ayat di dalam Al-Quran yang berisikan perintah Allah kepada Nabi
untuk minta tambahan ilmu agama dalam surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilman. Allah itu perintahkan langsung kepada Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul, katakan, doa kamu, minta kamu kepada Allah, rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkan untukku ilmu agama. Doa terus ya Pak, doa harus setiap hari ilmu agamanya kita itu bertambah. Itu yang harus menjadi targetnya gitu. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya, ini udah cukup. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wadihud dalalah ala fadlil ilmi, fa inna Allah lam ya'mur nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam min al-izdiyad min syai'in illa min al-ilmi. Ayat ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas, yang menunjukkan keutamaan ilmu agama. Karena Allah tidak perintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu agama. Itu sudah cukup menunjukkan pentingnya ilmu agama. Allah nggak pernah perintahkan Nabi untuk minta tambahan rezeki harta. Allah nggak pernah perintahkan Nabi, nyuruh Nabi doa meminta tambahan anak, minta tambahan jabatan dan kemuliaan. Cuman satu doang di dalam Al-Quran, perintah Allah kepada Nabi untuk meminta tambahan, yaitu apa? Tambahan ilmu agama. Maka semoga kita semuanya terus semangat belajar agama. Semoga kita semuanya semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doanya Nabi di setiap subuh, jamaah. Itu doanya Nabi itu setiap subuh. Beliau buka harinya dengan doa yang mulia ini. Minta tambahan ilmu, minta diberikan kemudahan untuk menyuguhkan ibadah yang baik, dan minta rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kalau hari ini kembali kita dipertemukan di masjid yang kita cintai ini guna melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab 175 jalan lebih menuju surga Allah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia, bahwa akhlak yang mulia itu merupakan salah satu sebab yang akan memasukkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan enggak sampai situ, jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kita ini, mereka-mereka itulah yang bakalan menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa.
wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah thartharuna mutasyaddiquna wa mutafahhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna thartharuna al mutasyaddiquna famal mutafahimuna famal mutahaqiquna qala al mutakabbirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Nabi katakan, aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Siapa itu? Ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, ya. Dan yang paling aku benci dan tidak sukai dan yang paling jauh dari tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang sarsaruna, orang yang banyak ngomong, ya, mutasyaddiquna, orang-orang yang mutasyaddiqun. Kemudian yang berikutnya al-mutafaihiquna, inilah yang enggak dipahami oleh sebagian sahabat. Makanya mereka bertanya, apa itu? Al-mutakabbirun, orang yang sombong, orang yang sombong, ya. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hadis yang berada di hadapan kita ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia. Maka demikianlah seorang muslim dan muslimah itu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang muslim dan muslimah. Tunjukkan ini adalah akhlak dan adabnya Islam, ya. Mari menjadi duta-duta untuk agamanya kita. Jadi bukan hanya sekedar memperhatikan hubungan kita dengan Allah saja, itu bagus. Memperhatikan ibadahnya kita, sholat, puasa, sedekahnya kita. Tapi jangan lupa jemaah, hubungan kita dengan sesama manusia itu pun harus kita perhatikan. Bagaimana muamalah kita, bagaimana interaksi kita, bagaimana kesehariannya kita dengan orang lain, baik kepada sesama muslim maupun kepada orang-orang kafir non-muslim. Semua itu sudah diatur di dalam Islam, ya. Jadi Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, tapi juga mengatur kehidupan seorang muslim dengan non-muslim, ada semuanya, ya. Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan membenci Islam, kita harus tunjukkan bahwa Islam itu agama yang damai. Kita perlakukan dengan baik selama itu dalam perkara-perkara dunia. Tapi kalau sudah nyenggol masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, udah jelas, ya, udah jelas. Di dalam Islam gak usah ngajarin Islam tentang toleransi, tentang arti toleransi. Lengkap Islam itu, lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi saling toleransi itu bukan berarti ikut serta, gak boleh, ya. Kalau dalam hal dunia silakan bantu tetangganya kita yang non muslim ketika pindahan rumah, ketika perbaiki temboknya, pagarnya, silakan, boleh. Berikan dan hantarkan makanan buat mereka,
boleh, silahkan selama mereka tidak memerangi Islam, ya. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal ibadah, hari raya mereka, nggak boleh dong, nggak boleh, ya, nggak boleh. Minimal kita jangan mencelah dan mencaci maki mereka, karena dikhawatirkan kalau kita mencelah dan mencaci maki agama mereka, maka mereka pun akan membalik untuk mencaci maki Islam, dan itu dilarang di dalam Islam. Nggak boleh kita menjadi penyebab Islam itu kemudian dikotori, dicaci maki dan dijelek-jelekkan. Kenapa? Karena sudah jelas, ya, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena yang namanya kebenaran itu sudah gamblang dibandingkan kesesatan dan penyimpangan. Bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, ya, agama Islam. Enggak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali apa? Islam, yang berisikan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Dalam surat Ali Imran Allah sudah sebutkan, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Udah cukup, nggak usah lagi no debat, nggak perlu lagi berdebat, ya, nggak perlu lagi berdebat. Kemudian jamaah sekalian, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Di antara sebab-sebab turunnya ampunan, ya, kita banyak dosa, kita banyak lalai dari Allah, dari beribadah kepada Allah. Makanya kita butuh yang namanya ampunan Allah. Makanya kita butuh untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, kata beliau, inna min mujibatil magfirati, ya, kalau di bukunya tulisannya maujibat, itu dibenarkan. Mungkin ngantuk dia ketika cetak ini. Yang benarnya itu inna minal mujibatil magfirati, sesungguhnya di antara penyebab dari turunnya pengampunan Allah, ya. Makanya Nabi di situ katakan min, pakai kata min yang menunjukkan tabi'id, menunjukkan sebagian di antara, bahwa pengampunan, ya, turunnya ampunan itu banyak sekali, bukan cuman apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini doang, ya. Makanya Nabi katakan min. Min itu dalam bahasa Arab artinya termasuk. Min itu termasuk di dalam bahasa Arab artinya apa? Di antara, namanya tab'idiyah, ya. Yang pernah belajar bahasa Arab itu namanya min tab'idiyah, yang menunjukkan di antara sebagian. Inna min mujibatil magfirati, sesungguhnya di antara penyebab turunnya ampunan Allah, badlus salam, menebarkan salam, ya, wa husnul kalam, dan omongan dan perkataan yang baik, ya. Jadi ingin mendapatkan ampunan Allah, maka sebarkan salam. Kalau ketemu seorang muslim, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, tebarkan salam.
ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan dan meraih pengampunan dari Allah, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil paketan yang sempurna, ya, jangan pakai dan ambil paketan hemat, ya. Assalamualaikum. Apa itu paketan hemat? Assalamualaikum. Paketan hemat itu coba. Ambil paketan yang lengkap, ya. Jadi jangan cuma paketan lengkap ketika order makanan doang. Ambil paketan yang lengkap ketika menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang, paketan lengkap. Pahalanya 30 kebaikan. Ya. 30 kebaikan. Jangan pelit menyebarkan salam, karena itu adalah doa keselamatan untuk saudaranya kita, ya. Demikian pula yang membalas salam harus paham juga dong. Masa orang berikan paketan lengkap kemudian kita balas dengan paketan hemat? Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balas Waalaikumsalam. Wah, ini kurang pas ini jemaah, ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang memberikan salam kepada kamu, ya minimal kamu balas dengan salam yang sama yang diberikan kepada kamu. Itu minimal. Au ahsana minha, ini yang paling bagus kata Allah. Ataukah kamu balas dengan salam yang lebih bagus. Ada yang katakan Assalamualaikum, balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan salam. Jangan cuma diam doang ketika ketemu saudaranya kita. Tebarkan salam, karena ini selain menjadi sebab pengampunan dari Allah, juga akan menyebabkan semakin eratnya rasa cinta mencintai di antara sesama kaum muslimin, juga akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum bainakum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan maka akan bersemi rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian? Afshus salam bainakum, tebarkan salam, sebarkan salam di antara kalian, berpapasan. Dan ini juga poin yang ingin kami ingatkan untuk semua kita. Jangan sebarkan salam, jangan berikan salam hanya kepada orang yang kita kenal doang. Sunnahnya Nabi itu memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Jadi bukan hanya se-RT doang, sepengajian doang, satu masjid doang, kemudian kita tebarkan salam. Lah untuk saudara-saudara kita di luar sana kita diam aja, enggak. Salam itu berlaku untuk orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ya. Selama orang tersebut alhamdulillah, ya hadikumullah,
Selama orang tersebut jemaah sekalian tidak memakai atribut-atribut agama lain, ya nggak usah berikan salam. Ya, hukum asalnya ketika kita berada di negara mayoritas kaum muslimin dan kita yakin ghalabatul dhon, keyakinan kita, dugaan terkuat kita dia itu seorang muslim, maka berikan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Pak? Ya, tegur jemaah. Jangan diam-diam doang. Jadi sekali lagi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hampir saja punah di zaman ini. Ya, cuek semua. Padahal ini sunnah yang harus kembali kita hidupkan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan salam, karena itu juga merupakan hak yang dimiliki oleh saudaranya kita. Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu jumpa, kalau kamu berpapasan dengannya, dengan saudara kamu muslim tersebut, fasallim alaihi, maka berikan dia salam. Ya, berikan dia salam. Itu salah satu penunaian dari hak yang dimiliki oleh saudaranya kita. Sekali lagi jamaah, terapkan ini, terapkan di kalangan keluarga kita. Masuk rumah, ketemu dengan anak-anaknya kita, istrinya kita, tegakkan sunnah yang satu ini. Ketemu dengan saudaranya kita, tebarkan salam, ya. Baik sekali lagi yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kemudian yang kedua dari amalan tersebut, kata Nabi di dalam hadis ini, badlus salam, tebarkan dan sebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa husnul kalam, ngomong yang baik, berbicara yang baik, ucapkan ucapan yang baik. Ingin mendapatkan pengampunan Allah, maka mari jaga dan kontrol lisannya kita. Hati-hati jamaah, hati-hati jamaah untuk kita semuanya. Terkadang kita takut makan riba, kita takut ngambil haknya orang lain, kita takut berzina, mencuri. Kenapa? Karena takut masuk neraka. Jangan lupa, mulut juga bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Jangan lupa itu jemaah. Ya, jangan lupa bahwa seseorang bisa diseret ke dalam neraka juga disebabkan kekotoran lisannya, karena nggak bisa mengontrol dan kelola kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hati-hati, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya sudah menuntun kita tata cara penggunaan mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu aja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia ngomong yang baik ataukah diam. Udah selesai. Selamat kita. Ya, ngomong yang baik beruntung. Jangan ngomong yang jelek, maka kita selamat. Ya. Jadi jaga kata-kata yang keluar dari mulutnya kita. Pikir dulu. Sebelum ngomong, pikir dulu. Jangan ngomong baru berpikir. Ya, ngomong sebelum ngomong berpikir. Ini omongan saya nantinya baik gak buat saya dan orang yang mendengarkannya? Sebelum ngomong, sebelum keluarkan kata-kata, pikir dulu. Ini ucapan baik enggak untuk saya dan lawan bicaranya saya. Pikirkan itu dulu. Ya, pikirkan dulu. Kalau baik silakan ngomong. Kalau enggak baik wajib diam.
Kalau masih ragu-ragu baik atau tidak, kata para ulama yang selamat, jangan diucapkan. Kalau masih ragu-ragu ini ucapan baik atau tidak ya buat saya dan orang lain, maka dalam kondisi seperti ini apa? Jangan diucapkan. Itu lebih berhati-hati. Dak mayari buka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya kita. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang tanpa kita sadari ternyata membuat malapetaka pada hari kiamat. Ternyata ucapan-ucapan tersebut mendatangkan murka dan marahnya Allah. Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Kata Nabi, dan terkadang ada orang yang ngomong dengan sebuah omongan, dia tidak pikirkan efek dan pengaruh dari ucapan tersebut. Ternyata kata Nabi, ucapan yang dia ucapkan tersebut min sakhatillah, mengundang murka Allah. Ternyata ucapan tersebut mendatangkan kemarahan Allah. Yahwi biha fi nari jahannam. Akhirnya sang hamba itu pun dihempaskan dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau pedang itu hanya menyayat kulitnya kita jemaah, tapi kata-kata bisa masuk menembus hatinya kita. Betul kan? Karena tajamnya kata-kata itu jemaah sekalian. Ya, ibu-ibu dapat kata-kata pedas dari temannya itu sampai ke bawah ke dapur itu bisa. Ya, nggak bisa konsentrasi masak lagi, tidurnya nggak nyenyak. Ya, pikirnya ya Allah kok tega amat tadi ngomongnya demikian. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau sampai ada ucapan yang kemudian membuat hati orang tuanya kita, terkhusus ibunya kita tersayat, hati-hati kita sebagai seorang anak, hati-hati. Jangan pernah melukai perasaan dan hati orang tuanya kita, terkhusus ibunya kita. La ilaha illallah. Makanya Islam sudah tutup rapat-rapat itu. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengucapkan kepada ibu kamu, bapak ibu kandung kamu. Jangan katakan wala taqul lahum uffin. Jangan kata itu hanya dilarang dalam Islam. Apalagi sampai keluarkan kata-kata yang membuat hati orang tua kita, terkhusus ibunya kita, nangis karena pedesnya ucapan tersebut. Wala tanharhuma. Ini kan petaka-petaka mulut semua jamaah sekalian. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan kamu gertak orang tua kamu. Kok bisa-bisanya ada anak yang menggertak kedua orang tuanya, berkata kasar kepada orang tuanya, meninggikan suara kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunya. Ini anak model apa ini? Ya. La ilaha illallah. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya kita, kemudian kita balas dengan perbuatan yang demikian. Sama orang lain aja nggak boleh. Ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, apalagi untuk kedua orang tuanya kita, yang merupakan manusia yang paling berjasa dalam hidupnya kita. Nggak bisa kita hadir di dunia ini kalau bukan dengan sebab ibu dan bapaknya kita. Wala tanharhuma, kemudian Allah arahkan, ya, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa
qul lahuma qawlan ma'rufa. Ya. Dan ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut. Jangan lemah lembut sama teman, sama orang tua kasar. Ya. Jangan lemah lembut sama bini, sama suami, sama orang tua luar biasa. La ilaha illallah. Ini kebalik. Justru ucapan-ucapan yang lemah lembut itulah yang paling pertama kita berikan kepada kedua orang tuanya. Wa qul lahum qawlan karima. Ya, ucapan yang baik, tutur kata yang lemah lembut. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi belajar sama-sama kita terus untuk mengelola ucapan-ucapan yang baik dari mulutnya kita. Qulu khairan tadnamu awiskutu an syarrin taslamu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ucapkan ucapan yang baik, kamu bakalan selamat, kamu akan beruntung. Awiskutu an syarrin taslamu, dan diamlah kamu dari ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, yang tidak baik, maka niscaya kamu akan selamat. Gosip diantaranya, gibahin orang, itu ucapan-ucapan yang jelek. Kalau ada orang yang gibahin orang, jangan nimbrung ke situ. Ya, jangan jadi pendengar setia. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Wa husnul kalam, ucapkan ucapan yang baik, maka kita akan meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berada di hadapan kita ini jemaah sekalian berisikan di antara sebab-sebab meraih ampunan Allah, bahwa seperti yang kita katakan, di sana masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, yang bisa dia jadikan untuk meraih ampunan Allah. Silakan didengarkan, silakan dicatat. Tadi berapa poin jemaah? 3 atau 4? 3 atau 4 jemaah? Hah? Halo Bapak Ibu, masih bersama saya Bapak Ibu? Atau sudah pindah ke alam yang lain? Gantung-gantung. Ada berapa Bapak Ibu? 3 atau 4? Hah? Yang tadi kita ucapkan 3 atau 4? Hah? 3. Kalau saya nggak salah dengar ada saya mengatakan 3. Itu antara gantung atau tidak itu? Baru 2. Baru 2. Yang pertama apa? Tebarkan salam, batulus salam. Yang kedua, husnul kalam, ucapan yang baik. Sekarang Ibu tambah lagi, Bapak ingin meraih pengampunan dari Allah, apa itu? Istighfar. Istighfar. Ya. Yang kedua istighfar. Ya, yang ketiga istighfar. Ya. Yang ketiga apa? Istighfar. Ini merupakan salah satu cara untuk meraih pengampunan dari Allah. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, law balaghat dhunubukum ananas sama thumma astaghfartani." Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosa-dosa kamu itu sampai memenuhi langit, kemudian kamu beristighfar, memohon ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali, maka saya akan ampuni kamu dan saya enggak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara meraih pengampunan Allah dengan apa? Memperbanyak istighfar. Basahi lisannya kita untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kita banyak dosa, kita banyak lalai, maka kita pun harus sering-sering dan harus memperbanyak permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, banyak beristighfar, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, mereka ingat Allah dan mereka pun memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena sang hamba ini paham nggak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh kita, nggak bisa kita sogok malaikat, nggak ada. Pengampunan dosa itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kepada Allah. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak ini Bapak Ibu. Nasihat untuk semua, terkhusus untuk diri pribadi, perbanyak istighfar. Nabi aja itu dalam sehari disebutkan kurang lebih 70 kali minta ampun kepada Allah. Padahal dosa-dosanya beliau sudah diampuni. Padahal beliaulah orang yang pertama yang bakalan masuk surga. Tapi bersama dengan itu beliau tampil memberikan contoh dan teladan untuk kita semuanya. Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, bertobatlah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya dalam sehari saya beristighfar memohon ampun lebih dari 70 kali. Ya, kita paling mentok 3 kali 5 jemaah. Berapa itu? 15 kali doa. Itu pun kalau ingat, ya. Yang bahaya habis sholat langsung ngacir, nggak sempat lagi istighfar. Padahal istighfar tuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat 5 waktu, ya, 3 kali 5, 15. Ya, itu paling minimal kita itu la ilaha illallah. Padahal Nabi, junjungan kita, teladan kita, ya, sosok yang paling dicintai oleh Allah, dalam sebuah pengakuan dalam hadis ini mengatakan apa? Fa inni atubu ilaihi wa astaghfiru aktsar min 70 marrah. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain, subhanallah, la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, daripada ngomongin orang, daripada gosipin orang, mending basahi lisannya kita dengan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Di jalanan jangan melamun, istighfar. Ya, ibu lagi masak, boleh istighfar. Istighfar, perbanyak istighfar, ya. Kemudian yang berikutnya, dari amalan-amalan yang menyebabkan turunnya ampunan Allah, takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa Bapak Ibu? Takwa itu kerjakan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan kemampuan kita dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara totalitas, ya, bukan ninggalin perkara yang diharamkan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Nah, beda dengan apa? Ketakwaan, ketaatan, ya. Kalau berbicara tentang ketaatan itu selalu dibarengkan dengan apa? Al-istita'ah, ya, karena kemampuan setiap orang itu beda-beda dalam melakukan ketaatan, betul nggak? Ada yang sanggup umroh karena ada duit, sehat, ya umroh dia. Yang nggak mampu, fattaqullaha mastata'tum, jangan dipaksain, utang sana sini, ya, jangan dipaksain. Haji, ada duit, berangkat. Nggak ada duit, banyak doa, jangan dipaksain, jangan dipaksain. Sholat, nggak mampu berdiri, ya duduk. Semuanya ketaatan itu selalu digandengkan dengan apa? Al-istita'ah, kemampuan, ya.
kemampuan. Tapi kalau berbicara meninggalkan kemaksiatan, nggak ada bilang istitoah itu nggak ada. Totalitas, tinggalkan maksiat, totalitas, tinggalkan semuanya. Nggak boleh, ya Allah, saya cuma mampunya ninggalin gini doang. Nggak ada. Harus totalitas. Namanya maksiat itu harus dijauhi secara utuh, ya, dijauhi, ya. Itu takwa tadi dalam surat Al-Anfal, ya, Bapak Ibu bisa, ya, bisa lihat dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, ya, wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, apa buahnya? Apa hasilnya? Yaj'al lakum furqana. Dengan takwa yang kalian miliki tersebut, kalian akan bisa memilah dan bisa membedakan, furqan, bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, ya. Makanya bahaya itu jemaah sekalian, kalau orang itu nggak bisa bedakan mana kebenaran dan kebatilan, nah itu bahaya itu, ya. Yang batil dikatakan benar, yang benar dikatakan batil, itu yang ribet dan repot, ya. Kenapa? Karena nggak ada takwa dalam diri orang tersebut. Kalau orang yang bertakwa akan mudah dia membedakan, oh ini benar, ini salah. Itu namanya furqan, pembeda antara al-haq dengan yang batil. Kemudian manfaat yang kedua dari takwa apa? Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan pengampunan kepada kalian. Ini syahidnya, intinya. Wa yaghfir lakum, Allah akan memberikan ampunannya kepada kalian. Kapan? In tattaqullah, kalau kalian bertakwa. Kalau kalian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari pengampunan, ya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bisa kemudian menurunkan ampunan Allah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikuti dan contoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi, contoh Nabi, niscaya Allah akan turunkan ampunannya. Qul, ibu bisa buka, bapak bisa buka surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat berapa Bapak Ibu? 31. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kalian ikuti Nabi Muhammad, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti ketika seorang muslim dan muslimah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, as-sabru ma'al amali sholih, bersabar dan mengerjakan amalan kebaikan. Bersabar
dan mengerjakan amalan kebaikan. Bapak Ibu bisa lihat surat Hud ayat 11. Surat Hud ayat ke-11. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amalan kebaikan, maka mereka itulah yang bakalan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Ya, mendapatkan pahala dan pengampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya al-masyu ilal masajid. Berjalan kaki ke masjid. Ya. Masuk juga ini apa? Berkendaraan ke masjid. Jadi bukan cuma jalan kaki doang. Yang naik motor, yang naik mobil pun masuk dalam keumuman hadis ini. Ya. Yang akan menyebabkan ampunan. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima yamhullah bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maka kalian aku khabarkan perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, turunnya ampunan Allah dan akan meninggikan derajat kalian. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak langkah ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai penyebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah cukup sebenarnya, doanya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita semua jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita lisan yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada-Nya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri dan tutup majelis kita ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar permasalahan ini ataukah di luar tema, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu, biasanya ibu-ibu semangat ini, kok loyo-loyo ini? Bapak, kalau enggak ada, alhamdulillah, tinggal diamalin aja apa yang telah kita pelajari dan telah kita dengarkan, dan semoga itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita untuk terus belajar agama. Semoga Allah terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan itu bisa jadi menjadi tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah itu kalau cinta seorang hamba, Allah akan pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama terhadap hamba tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.